warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Nugraha dari kelas Ilmu Pemeliharaan Ternak kelas B dari kelompok 10. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil perhitungan heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan juga nilai repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Nah, untuk komoditas ternak yang saya pilih yaitu ternak sapi potong. Nanti akan dijelaskan mengenai nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi potong, serta nilai korelasi genetiknya, dan juga nilai repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Heritabilitas adalah besaran bagi pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotipik dalam suatu populasi biologis. Heritabilitas menempati posisi penting dalam analisis genetika populasi dan genetika kuantitatif, serta menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan metode seleksi yang tepat bagi suatu populasi pemeliharaan. Selanjutnya, korelasi genetik digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Alasan mengapa korelasi genetik penting karena jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk suatu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Terdapat dua macam repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi untuk dua data produksi. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan lebih dari dua data produksi. Kemudian tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu untuk mengetahui keragaman fenotip dan untuk mengetahui jumlah ulangan produksi selanjutnya. Kemudian manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu praktikan dapat menduga angka pewarisan sifat atau heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian ada data produksi sapi potong yang terdiri dari bobot lahir dan juga bobot sapi. Kemudian terdiri dari 4 pejantan, masing-masing pejantan dikawinkan dengan 5 ekor betina. Untuk rentan dari bobot lahir yaitu antara 20 sampai dengan 35. Sedangkan untuk rentan bobot sapi yaitu antara 90 sampai 130. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendugaan nilai heritabilitas sapi potong bobot lahir 1. Diketahui ada 4 pejantan. Untuk pejantan 1 dikawinkan dengan 5 betina. Untuk pejantan 1 dikawinkan dengan betina 1 mendapatkan hasil A sama dengan 20,5, A kuadrat 420,25. Setelah dihitung dari A1 sampai dengan A5 dapat diperoleh Y1 sama dengan 138,5, sedangkan Y kuadrat 19182,25. Untuk A kuadrat sendiri yaitu hasil kuadrat dari A. Setelah dihitung semua diperoleh hasil 3977,95. Setelah dihitung dari pejantan 1 sampai dengan pejantan 4 dapat diketahui hasil Y titik yaitu sebesar 554,2, sedangkan Y kuadrat IK sebesar 15680,62. Untuk faktor koreksi dapat dicari dengan rumus dalam kurung Y titik kuadrat per N dengan hasil 15356,88. Untuk hasil lainnya sampai dengan nilai heritabilitas dapat dilihat seperti pada gambar. Kemudian untuk daftar sidik ragam, tabel sidik ragam heritabilitas bobot lahir 1. Yang pertama sumber keragaman. Untuk derajat bebas faktor koreksi sama dengan 1, jumlah kuadrat faktor koreksi sama dengan Y 15356,88, derajat bebas antar pejantan sama dengan 3, jumlah kuadrat antar pejantan
dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI min FK sama dengan 36,88, kuadrat tengah antar pejantan sama dengan 12,29, untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan sama dengan min 1,126. Untuk derajat bebas antar anak dalam pejantan sama dengan 16. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dapat dicari dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, dan dapat diketahui hasil 286,86. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yaitu sama dengan 117,92 yang dapat dicari dengan JKW per DBW. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan dapat dicari dengan rumus μ2W sama dengan KTW sama dengan 17,92. Dari hasil heritabilitas yang didapat yaitu sebesar min 0,26, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sifat tidak dapat memberikan respon sama sekali terhadap perlakuan seleksi karena nilai heritabilitas berselang antara 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk pendugaan nilai heritabilitas sapi potong bobot sapi 1. Berikut adalah tabel heritabilitas bobot sapi 1. Dari pejantan 1 sampai pejantan 4 yang dikawinkan dengan 4 betina, sehingga dapat diketahui Y titik-titik 2006,5, sedangkan Y kuadrat IK sama dengan 20223,46. Kemudian untuk faktor koreksi dapat dicari dengan rumus Y kuadrat per N dengan hasil 20130,11. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan dapat dicari dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK dengan hasil 587,800. Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW diperoleh hasil 363,55. Derajat bebas antar pejantan sama dengan 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan sama dengan 16. Untuk kuadrat tengah antar pejantan diperoleh hasil 195,93, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dapat dicari dengan JKW per DBW sama dengan 22,72. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan sama dengan KTW dengan hasil 22,72. Untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan diperoleh hasil 34,64. Nah, untuk heritabilitas bobot sapi 1 dapat didapatkan hasil sebesar 2,415. Kemudian untuk tabel sidik ragam, di sini pada tabel untuk derajat bebas faktor koreksi sama dengan 1, jumlah kuadrat faktor koreksi sama dengan 20130,11. Untuk derajat bebas antar pejantan sama dengan 3, jumlah kuadrat antar pejantan 587,800. Untuk yang lainnya dapat lihat pada tabel. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa hasil heritabilitas yang didapat yaitu sebesar 2,415, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dapat dikategorikan dalam heritabilitas tinggi, yang menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Yang ketiga, ada pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1, dan dapat dilihat pada tabel korelasi genetik pejantan 1 sampai dengan pejantan 4 yang dikawinkan dengan 5 betina dapat diperoleh hasil X titik-titik sama dengan 554,2, Y titik-titik sama dengan 2006,5, sedangkan XIK YIK sama dengan 53857,25. Untuk faktor koreksi sendiri
dapat dicari dengan rumus dalam kurung x titik titik y titik titik per n titik dan diperoleh hasil 55600,11. Untuk JHKS dapat diperoleh hasil 40,93. Untuk JHKW sebesar 1701,93. Untuk derajat bebas antar pejantan sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan sama dengan 16. Untuk hasil kali rata-rata antar pejantan diperoleh hasil 13,64. Dengan hasil rata-rata anak dalam pejantan dengan hasil 106,37. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau sama dengan HKRW sama dengan 106,37. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan sama dengan min 18,54. Untuk korelasi genetiknya diperoleh hasil dengan rumus 4 cov S per akar 4 U2SX kali 4 U2S sama dengan min 0,9974445. Untuk daftar sidik ragam sendiri, untuk derajat bebas faktor koreksi sama dengan 1, jumlah hasil kali faktor koreksi sama dengan 55600,11. Untuk derajat bebas antar pejantan sama dengan 3, dan untuk yang lainnya dapat dilihat pada tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karena hasil korelasi genetik yang didapat itu hasilnya negatif, yaitu sebesar min 0,9974445, artinya tidak adanya hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas bobot lahir dapat dicari dengan mengetahui sigma X, yaitu jumlah dari seluruh data, yaitu sama dengan 247,8, sedangkan sigma Y sama dengan 252,5. Untuk sigma XY sama dengan 7835,77. Untuk sigma X kuadrat sama dengan 7752,22. Untuk sigma Y kuadrat sama dengan 7982,37. Untuk N sama dengan 8, sedangkan nilai repeatabilitas yaitu sebesar 1,828. Kemudian yang terakhir yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Dapat dilihat pada tabel repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, seperti pada tabel yaitu bobot sapi 1, bobot sapi 2, bobot sapi 3, yaitu hasil dari perkawinan antara pejantan 1 dengan betina 1 dan yang seterusnya, sehingga dapat diperoleh YI dari YI1 297,5 sampai dengan YI3 pada pejantan keempat 314,3, dengan YI kuadrat yaitu hasil kuadrat dari YI. Untuk sehingga dapat diperoleh Y titik-titik sebesar 3541,3, sedangkan untuk YI kuadrat diperoleh hasil sebesar 964,104,11. Dari tabel repeatabilitas rangka bobot sapi diketahui M titik sama dengan 36, MI sama dengan 3, sedangkan N sama dengan 12. Untuk faktor koreksinya dapat dicari dengan rumus Y titik-titik kuadrat per M titik dengan hasil 348,355,71. Untuk jumlah kuadrat antar individu diperoleh hasil 383,84. Untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW sebesar 100. Derajat bebas antar individu sebesar 11.
sedangkan derajat bebas pengukuran dalam individu dengan hasil 24. Kuadrat tengah antar individu 34,89, sedangkan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW sebesar 4,16. Untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu sebesar 10,24, kuadrat tengah harapan antar individu 4,16. Dari semua itu dapat dicari repeatabilitas dalam kelasnya, yaitu sebesar 0,71. Kemudian dapat dikelompokkan dalam daftar sidik ragam. Dari derajat bebas faktor koreksi diperoleh hasil 1. Untuk jumlah kuadrat faktor koreksi sama dengan 348,355,71. Untuk derajat bebas antar individu sama dengan 11, jumlah kuadrat antar individu sebesar 383,84. Untuk hasil lainnya dapat dilihat pada tabel, sehingga diperoleh kesimpulan nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar 0,71 atau sebesar 71%. Itu artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berikutnya sebesar 71%, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum, untuk hasil dari nilai heritabilitas bobot lahir menunjukkan nilai yang rendah, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi menunjukkan nilai yang tinggi. Nilai korelasi genetik yang didapat tersebut tidak sesuai rentang dari nilai korelasi genetik itu sendiri. Hal ini terjadi karena ada faktor lain, seperti kesalahan dalam pengambilan data dan data recording dalam suatu peternakan tersebut kurang lengkap. Untuk repeatabilitas antar kelas sebesar 1,828 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,71. Itu artinya nilai repeatabilitas antar kelas tidak sesuai dengan rentang, yaitu melebihi batas rentangnya, sehingga tidak masuk dalam parameter genetik ternak tersebut. Dan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas sesuai dengan rentang, yaitu sebesar 0,71. Itu artinya sebesar 71% kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot sapi yang bersama dengan bobot sapi berikutnya.